putih kelengangan yang mencekam. Cahaya pelita minyak jarak memancar di halaman rumah kepala desa Canggo yang bernama Kertabaya. Nampak beberapa orang prajurit berdiri berjaga-jaga di pintu halaman. Sementara di ruangan tengah Kilurah Kertabaya sedang menerima kehadiran Arda Raja. Setelah melihat prajuritnya kocar kacir dan kebemundaran terbunuh, Arda Raja melarikan diri bersama beberapa orang prajurit pengawal-pengawal pribadinya. Dia langsung menuju ke desa Canggo. Ya. Jadi Gusti Arda Raja belum mengetahui perkembangan selanjutnya. Belum, Kilurah. Tapi sepertinya perkembangan selanjutnya merupakan mimpi buruk yang harus diterima oleh pemerintah Kediri. Prajurit kami sudah kocar-kacir. Puluhan ribu terbunuh. Dan sebagian mereka mayatnya mengapung di permukaan sungai Berantas. Iya. Kukira Kediri sudah runtuh malam ini. Entahlah apa yang terjadi dengan Ayahanda Prabu Jayakatwang. Aku sendiri tidak tahu. Sungguh-sungguh peristiwa yang tidak pernah diduga. Kukira semua ini kesalahan Ayahanda Prabu sendiri. Ayahanda Prabu terlalu memandang enteng Sang Rama Wijaya. Sejak dulu, aku sudah sering kali memperingatkan bahwa Sang Rama Wijaya tidak bisa dipercaya perkataannya. Bahwa Sang Rama Wijaya suatu ketika pasti bisa membuat kesulitan besar bagi pemerintah Kediri. Menolong dan mengampuni Sang Rama Wijaya sama halnya memelihara seekor anak macan. Hal ini sudah berulang kali kukatakan. Tapi Ayahanda Prabu terlalu banyak pertimbangan. Dan sekarang, beginilah akhirnya. Iya. Baiklah, Gusti Arda Raja. Hamba kira untuk sementara waktu, Gusti bisa bersembunyi di rumah kediaman hamba. Hamba kira desa Canggo cukup aman. Apa kau yakin bahwa desa Canggo aman, Kilurah? Iya, hamba yakin, Gusti. Desa Canggo cukup jauh letaknya dari istana Kediri. Lagi pula desa ini tidak terlalu menyolok, karena hanya merupakan desa kecil di pinggiran pantai. Gusti Arda Raja tidak perlu khawatir. Kami sekeluarga akan berusaha melindungi Gusti dari incaran prajurit-prajurit Majapahit. Terima kasih, Kilurah. Kau ternyata seorang kepala desa yang bisa membalas budi. Sudahlah, Gusti. Hamba hanyalah seorang lurah desa. Sudah sepantasnya hamba berbakti kepada Gusti Arda Raja. Bagaimanapun keadaan Gusti sekarang ini. Jarang seorang kepala desa mempunyai sikap seperti yang kuperlihatkan padaku malam ini, Kilurah. Kebanyakan mereka hanya mau enaknya saja. Mereka suka menjilat padaku. Mereka meminta bantuan ini, bantuan itu padaku. Mereka seperti anjing-anjing penurut. Mereka tidak pernah mempunyai pendirian yang tegas. Mereka hanya bisa bilang, ya Gusti, daulat Gusti Arda Raja. Mereka tidak pernah berani berkata tidak di depanku. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Setelah melihat diriku jatuh terkelungkup seperti ini, ternyata mereka hanyalah sekumpulan tikus-tikus cecurut. Mereka tidak pernah berani ambil bagian dalam kesulitan-kesulitanku. Tapi sikap dan pendirianmu ternyata lain, Kilurah. Suatu ketika nanti, kalau aku dapat bangkit kembali, olah orang pertama kali yang akan mendapat balasan atas jasa-jasa baikmu, Kilurah. Sudahlah, Gusti. Janganlah Gusti berpikir terlalu jelimet. Sekarang ini keadaan Gusti sedang gawat. Lebih baik Gusti istirahat untuk menenangkan pikiran. Iya, Kilurah. Aku juga merasa lelah sekali. Aku ingin istirahat. Aku ingin tidur sebentar, Kilurah. Ampun, Gusti. Sebaiknya prajurit-prajurit yang berada di halaman itu disuruh bersembunyi saja, Gusti. Sebab kehadiran mereka bisa mencurigakan. Terserah padamu, Kilurah. Aku menurut saja. Lakukanlah apa yang kau anggap lebih baik. Malam ini, kau bukan lagi berhadapan dengan Arda Raja, dengan seorang pangeran Pati. Melainkan, kau hanya berhadapan dengan seorang pelarian. Daerah apa ini namanya, Paman Ramapati? Ampun, Gusti. Kalau tidak salah, di depan itu adalah desa Canggo. Benar, Gusti. Kalau kita terus mengikuti jalan berbatu ini, kita akan segera tiba di desa Canggo. Iya. Kita sudah kehilangan jejak, Paman. Kelihatannya begitu, Gusti. Tapi sebaiknya kita terus mengejar
tahu ada raja bersembunyi di sana. Baru saja Sang Ramapati menyelesaikan kata-katanya, mendadak seorang warga desa berlari-larian ke arah mereka. Ampun, Gusti. Ampun, beribu ampun. Apakah Gusti adalah prajurit-prajurit dari Majapahit? Benar, Bapak Tua. Ketahuilah, yang duduk di atas kuda itu, yang berada di tengah-tengah kami inilah adalah Gusti Sanggrama Wijaya, kepala pedukuhan Majapahit. Ampun, Gusti. Hamba tidak tahu. Ampun. Apakah Gusti bermaksud mencari prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri? Ya, apakah kau melihat mereka, Pak Tua? Hamba melihatnya, Gusti. Kalau tidak salah, mereka bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo. Mendengar apa yang baru saja dikatakan orang desa tersebut, Tiah Sanggrama Wijaya, Nambi dan Ramapati merasa sangat lega. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke desa Canggo saat itu juga. Setelah melihat prajurit-prajurit Kediri kocar kacir, harta raja melarikan diri. Malam itu dia bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo yang bernama Kertabaya. Dia Sanggrama Wijaya dengan didampingi Nambi dan Sang Ramapati, dengan dikawal beberapa puluh orang prajurit Majapahit, mengadakan pengejaran. Mereka tiba di pinggiran desa Canggo. Semula mereka merasa ragu-ragu untuk meneruskan perjalanan. Tapi mendadak, ada seorang warga desa datang memberikan laporan. Hei Pak Tua, siapa kau ini? Mengapa kau kelihatan terburu-buru sekali menemui kami? Ampun, Gusti. Hamba adalah warga desa Canggo, Gusti. Hamba ingin memberikan laporan pada Gusti Sanggrama Wijaya. Ya, ketahuilah Pak Tua, yang sedang duduk di atas punggung kuda di antara kami inilah Gusti Sanggrama Wijaya. Benar Pak Tua. Apa yang akan kau laporkan padaku? Ampun, Gusti. Apakah Gusti sedang mencari prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri? Benar. Kami sedang mengadakan pengejaran terhadap prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri. Kami kehilangan jejak di desa Rabucara. Apakah kau melihat mereka, Bapak Tua? Hamba melihatnya, Gusti. Hamba melihat mereka. Sekarang ini, mereka bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo. Apakah kau tidak sedang mendustai kami, Pak Tua? Ampun, Gusti. Hamba tidak berani berdusta terhadap Gusti Sanggrama Wijaya. Keterangan yang hamba berikan adalah yang sebenar-benarnya, Gusti. Agaknya dia bisa kita percaya, Gusti Sanggrama Wijaya. Iya, sekarang tinggal terserah pada Gusti sendiri. Bagaimana, Paman Ramapati? Memang barangkali ada raja tidak terdapat di antara mereka itu, Gusti. Tapi sebaiknya kita tanyakan langsung saja pada lurah desa Canggo. Kalau begitu baiklah. Ayo, kita teruskan perjalanan. Terima kasih Pak Tua. Ya, Gusti. Silakan. Hamba kira sekarang ini mereka masih berada di rumah kepala desa Canggo. Hamba kira mereka belum pergi, Gusti. Silakan. Rombongan Tiah Sanggrama Wijaya segera berkuda meneruskan perjalanannya ke desa Canggo. Mereka berkuda di atas jalanan berbatu. Malam sangat lengang. Tak seorang pun berani membuka pintu ataupun daun jendela. Mereka semua tahu apa yang tengah melanda kota Kediri. Mereka tahu bahwa pertempuran sengit baru saja berlangsung hari ini. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya Tiah Sanggrama Wijaya bersama rombongannya tiba di halaman rumah kepala desa Canggo. Kami ingin bertemu dengan kepala desa Canggo. Iya. Hambalah kepala desa Canggo, Gusti. Jadi kaulah kepala desa Canggo? Siapa namamu? Nama hamba Kertabaya. Ketahuilah Kertabaya. Iya.
Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Ki Agung yang berdiri di sebelahku inilah Gusti Sanggrama Wijaya. Oh iya. Nah, silakan Gusti. Terima kasih, Paman Ramapati. Begini, Kertabaya. Iya, Gusti. Aku sedang mencari seorang pelarian. Kuharap kau bisa membantu kami. Ampun, Gusti. Bantuan apa gerangan yang dapat hamba berikan pada Gusti Sanggrama Wijaya? Kertabaya, Iya. aku hanya ingin kejujurannya. Sejak fajar menyingsing tadi pagi, telah terjadi pertempuran sengit di kota Kediri. Dan menjelang sore hari tadi, Kediri sudah runtuh. Apakah kau sudah mendengar berita ini? Ampun, Gusti. Hamba sudah mendengarnya. Bahkan hamba juga sudah mendengar bahwa Sang Prabu Jayakatwang sudah wafat. Bagus. Nah, sekarang ini aku ingin menemui seseorang. Orang itu adalah Arda Raja. Dia masih sanak kadangku sendiri. Apakah kau melihatnya, Kertabaya? Ampun, Gusti. Hamba tidak melihatnya. Kertabaya, tak ada untungnya kau melindungi orang itu. Lagi pula, dia bukan apa-apamu. Dan lagi, kau adalah seorang kepala desa. Kau tidak perlu turut campur dalam urusan besar ini. Lebih baik kau berterus terang. Nah, dengan begitu, berarti kau akan menyelamatkan keluargamu sendiri. Ampun, Gusti. Hamba memang benar-benar tidak melihatnya. Kertabaya, kalau kau masih berani berdusta, berarti kau harus berani menanggung akibatnya. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak melihatnya. Sejak siang tadi, hamba tidak pernah pergi kemana-mana. Kertabaya, Iya. sebenarnya kami tidak suka memaksa orang. Tapi kami sebelumnya sudah mendapat laporan dari salah seorang warga desa Canggu. Warga desa itu melihat ada prajurit-prajurit Kediri bersembunyi di rumahmu. Bagaimana ini? Keterangan siapa yang harus kami percaya? Aku tahu kesulitanmu, Kertabaya. Aku tahu kau pastilah orang kepercayaan Adi Arda Raja. Tapi kau sekarang harus menyadari bahwa junjunganmu itu sudah menjadi seorang pelarian. Tapi terserah padamu. Kau bebas menentukan sikapmu, Kertabaya. Hanya saja, kalau kau mau menuruti nasihatku, sebaiknya kau serahkan Adi Arda Raja pada kami. Tidak ada gunanya kau melindunginya. Rumah sudah dikepung. Tidak seorang pun di antara mereka kami biarkan lolos. Kertabaya, Iya, Gusti. kau harus bisa menggunakan akal sehatmu. Lebih baik kau berterus terang saja. Masuklah ke dalam rumahmu dan panggillah Arda Raja keluar. Katakan bahwa kami semua menunggu di halaman. Sudahlah Kertabaya. Jangan membuat kesulitan. Sebab kalau sampai rumahmu kami geledah dan kami menemukan mereka berada di dalam, itu artinya kau bisa ditangkap sebagai penjahat. Sebab kau telah berani melindungi seorang pelarian. Ampun, Gusti. Ampun. Baiklah. Memang Gusti Arda Raja bersembunyi di rumah hamba, Gusti. Bagus. Jadi benar keterangan warga desa Canggu. Benar, Gusti. Warga desa Canggu itu tidak berdusta. Memang sesungguhnya Gusti Arda Raja bersembunyi di rumah hamba. Iya. Kalau begitu suruhlah dia keluar. Katakan bahwa Sanggrama Wijaya menunggu di halaman. Cepat, Kertabaya. Kerjakan perintahku. Baik, Gusti. Ada apa, Kertabaya? Mengapa aku mengganggu istirahatku?
Ampun, Gusti. Apa yang ingin kau katakan padaku, Kertabaya? Aku mendengar orang-orang berkuda menuju kemari. Siapakah mereka itu, Kertabaya? Ampun, Gusti Arda Raja. Hamba terpaksa mengatakannya. Mengatakan apa? Apa maksudmu? Gusti Arda Raja ditunggu di luar. Siapa yang menunggu di luar sana? Gusti Sanggrama Wijaya berikut prajurit-prajurit Majapahit. Oh, Jadi kau telah mengatakan bahwa aku bersembunyi di sini. ampun, Gusti. Hamba terpaksa mengatakan, Gusti. Hamba tidak mempunyai pilihan lain. Hamba terpaksa mengatakan bahwa Gusti bersembunyi di rumah hamba. Mereka telah mengancam hamba, Gusti. Dan rumah hamba sudah dikepung prajurit-prajurit Majapahit. Manusia goblok. Kau pun sama dengan kepala-kepala desa yang lain. Kau tidak berani berkorban untuk junjungan. Dulu, kau selalu memanfaatkan kedudukanku sebagai seorang pangeran pati. Dan sekarang, setelah aku jatuh begini, kau berubah menjadi seekor tikus setuju. Aku sebal melihat tampang Kertabaya. Kepala desa berjuang ini. Rasakan! Mengapa Gusti membunuh hamba? Untuk apa seorang kepala desa seperti kau ini diberi hidup? Bukan pantasnya kau mampus. Salahmu sendiri, Kertabaya. Mengapa kau tidak berani berkorban untuk ratu Gustimu? Arda Raja menyepak kepala Kertabaya, kemudian melangkahi mayat kepala desa Janggo itu. Dan sambil masih menghunus kerisnya, Putra Jaya Katuang itu segera melompat ke halaman. Menyenangkan sekali bisa bertemu denganmu lagi, Kakang Sanggrama Wijaya. Maafkan aku, adik Arda Raja. Aku terpaksa mencarimu. Bagus, bagus. Sekarang ini kau tidak perlu mencari dariku lagi, Kakak. Kau sudah menemukan aku, lalu apa yang akan kau lakukan, Kakang Wijaya? Bukankah sudah cukup jelas apa yang akan kulakukan, adik Arda Raja? Coba, aku ingin diperjelas lagi, Kakang Wijaya. Baiklah. Aku hanya ingin mendengar sikapmu, adik Arda Raja. Kediri sudah runtuh malam ini. Ayahmu Sang Prabu Jaya Katuang sudah terbunuh. Prajuritmu sudah kocar-kacir. Dan sebagian besar sudah binasa menjadi korban peperangan. Semula aku sama sekali tidak menduga. Seharusnya kau tidak perlu melarikan diri, adik Arda Raja. Mengapa tidak perlu? Karena melarikan diri dari peperangan bisa dianggap berjiwa pengecut. Apakah kau tidak merasa malu kepada prajurit-prajuritmu yang terbunuh dan terluka? Aku adalah seorang pangeran pati, Kakang Wijaya. Aku harus menyelamatkan diri untuk meneruskan tugas-tugasku sebagai seorang pangeran pati. Jangan berkhayal, adik Arda Raja. Tak ada tugas-tugas yang harus kau kerjakan sekarang ini, selain menyerah dan mengakui semua kesalahanmu. Kau sombong, Kakang Wijaya. Sudah sejak semula aku tahu bahwa kau adalah orang yang paling sombong jika sedang berada di atas angin. Itulah sebabnya aku tidak pernah menyukaimu, Kakang. Tapi kecurigaanku selama ini selalu mendapat tantangan keras dari Ayahanda Prabu. Aku menyesal sekali mengapa Ayahanda Prabu sampai mengampunimu. Bahkan kemudian memberimu tempat tinggal di hutan tarik yang kau sebut sebagai Majapahit itu. Ini merupakan kesalahan besar dari Prabu Jaya Katuang. Dan kesalahan ini harus ditebus dengan runtuhnya Kediri. Dan sebenarnya kau pun seorang laki-laki berjiwa pengecut, Kakang Wijaya. Terserah. Apa yang akan kau katakan terhadap diriku, adik Arda Raja? Tetapi satu hal yang perlu kau sadari sekarang ini ialah bahwa keadaanmu sudah sangat menyedihkan. Sekalipun aku kalah perang, Kakang Wijaya, tapi aku masih mempunyai jiwa satria, Kakang Wijaya. Sedangkan kau
Kau menang perang berkat bantuan tentara asing. Kau benar-benar manusia licik. Memanfaatkan tentara asing itu untuk menyerbu Kediri. Dengarkan Sang Sanggrama Wijaya. Tanpa bantuan tentara asing itu, Majapahit hanyalah seekor kecoak bagi kebesaran Kediri. Adi Ardaraja, aku tidak bisa berpanjang lebar berbicara denganmu. Lagi pula saat sekarang ini bukan saatnya untuk berbincang-bincang. Sekarang, tentukanlah keputusanmu. Menyerah atau berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Tidak ada ceritanya Ardaraja menyerah pada Sanggrama Wijaya. Secepat kilat Ardaraja menyerbu ke arah Dia Sanggrama Wijaya yang berdiri kurang lebih 3 depa jauhnya. Ujung kerisnya yang masih basah oleh darah Kertabaya segera menghunjam ke dada Dia Sanggrama Wijaya. Tapi Ardaraja menjadi terperanjat. Ternyata Dia Sanggrama Wijaya tidak mempan senjata tajam. Hal itu karena Dia Sanggrama Wijaya menggunakan baju sirah pemberian Dyah Lembutang almarhum ayahandanya. Pada saat berikutnya, Nambi segera memberikan isyarat pada prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di sekelilingnya. Serentak prajurit-prajurit Majapahit mencabut senjatanya masing-masing. Dan pada saat berikutnya, mereka menghambur ke arah Ardaraja. Mendapat serangan prajurit-prajurit Majapahit yang datang dengan mendadak. Dia berusaha mempertahankan dirinya dengan keris yang masih tergenggam di tangannya. Suatu saat dia merasa terkejut. Dia Sanggrama Wijaya segera memberikan isyarat pada Nambi. Sambil menghunus pedangnya, Nambi melompat ke depan. Dan pada saat berikutnya, pedang Nambi berkelebat ke udara. Dan Ardaraja memuntahkan darah segar dari perutnya yang berluka. Terjatuh dari tangan Ardaraja. Selanjutnya putra Jayakatwang itu mendekap perutnya yang berlubang besar. Darah terus menghambur dan sebagian dari isi perutnya keluar. Ardaraja terhuyung-huyung sesaat lamanya. Dan sambil meringis-ringis kesakitan, bekas orang penting kerajaan Kediri itu roboh ke tanah. Sudahlah Paman Nambi. Agaknya nasib Adi Ardaraja berakhir sampai malam ini. Nah, kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Sekarang marilah kita kembali ke kota Kediri.